Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah terdapat satu unit handphone dalam keadaan layar pecah ya. Nah, untuk handphonenya sendiri ini tipenya Oppo Reno 6 atau CPH2235. Nah, ini untuk serinya ya, bisa teman-teman lihat. Nah, perlu teman-teman ketahui di Oppo Reno 6 ini layarnya AMOLED, terus fingerprint di layar. Ini kita tes dulu ya untuk fingerprintnya. Ini masih oke ya, fingerprint masih fungsi. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Terus untuk sentuhan kita tes. Ini juga sentuhan alhamdulillah masih normal-normal saja ya. Nah, ini kita ubah dulu ke tema putih atau ke latar putih, karena ini temanya hitam guys ya. Kita ubah ke latar putih dulu. Dan kita terangkan ya agar teman-teman bisa lihat nih LCD-nya masih normal atau tidak. Nah, untuk syarat ganti glass itu LCD harus dalam keadaan normal guys ya, nggak ada bergaris, nggak ada bercak atau sejenisnya ya. Nah, ini kita tes lagi untuk sentuhan masih oke-oke saja. Terus kita buka tentang ponsel. Nah, ini untuk serinya guys, Oppo Reno 6. Nah, ini bisa teman-teman lihat keadaan layarnya amazing ya. Karena Oppo Reno 6 ini layarnya AMOLED guys ya. Jadi kalau ganti LCD itu lumayan mahal kalau ganti satu set ya. Nah, ini kita buka kembali. Dan di kesempatan kali ini kita hanya melakukan penggantian glass atau kaca LCD-nya saja tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Nah, ini kaca glass yang baru udah saya siapkan, tinggal kita eksekusi. Tanpa berlama-lama langsung saja kita matikan handphonenya. Setelah mati kita hangatkan area backdoor atau back covernya karena akan kita lepaskan ya. Nah, untuk pembukaan backdoor atau back cover di sini saya gunakan pemanas atau headgun. Terus setelah kita rasa cukup hangat, baru kita seset menggunakan dua media. Yang untuk awal saya gunakan mic kaleng yang tipis. Setelah ada celah, ada ruang, baru saya gunakan mika yang tipis guys ya. Karena kalau saya gunakan kaleng takutnya bodinya lecet. Jadi untuk pembukaan awal saja saya gunakan kaleng untuk membuat celahnya dulu ya. Nah, ini kita seset menggunakan mika, kita putuskan untuk lem-lem di area pinggiran backdoor atau back covernya guys. Karena untuk Oppo Reno 6 di bagian backdoornya itu direkatkan menggunakan double tip atau lem ya. Jadi kita putuskan dulu untuk lem-lemnya. Nah, ini kita seset, kita kelilingin. Alhamdulillah selesai, berhasil terbuka ya untuk backdoornya. Nah, selanjutnya kita lepaskan semua baut-bautan di area bezelnya. Nah, ini saya skip saja untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya kita buka untuk slot kartu SIM. Dan tahap selanjutnya ya tinggal kita buka area bezelnya. Di sini saya gunakan saya gunakan pencongkel ya. Terus setelah ada celah baru saya gunakan kuku, dan ini bezelnya udah berhasil kita lepaskan. Nah, sering saya sampaikan untuk penggantian glass terutama amankan kamera ya, karena ditakutkan nanti kameranya terkena lem. Jadi ini kameranya saya lepaskan saja, semua kameranya ya kita amankan dulu. Takutnya nanti kameranya terkena lem atau terkena jari guys ya. Jadi takutnya nanti kameranya malah jadi buram. Nah, untuk tahap selanjutnya kita lepaskan untuk fleksibel baterai dan LCD-nya guys. Namun di bagian fleksibel LCD itu ada karet penahannya, jadi kita lepaskan dulu untuk karetnya. Selanjutnya kita panaskan di area LCD-nya. Di sini saya menggunakan bantuan headgun. Nah, untuk teman-teman pemula bisa juga menggunakan bantuan blower, hair dryer, atau tempelkan di atas mesin separator juga boleh ya. Ini kita hangatkan dulu. Nah, setelah kita rasa cukup hangat, di sini saya gunakan bantuan kalengan tipis dan mika tipis untuk pembukaan LCD dari frame. Nah, untuk tahap awal di sini saya gunakan kalengan tipis terlebih dahulu guys ya. Nah, ini kita seset area pinggiran-pinggiran LCD-nya. Karena ada lem di bagian pinggirannya, agar lebih mudah untuk melepaskannya saya gunakan kalengan tipis dulu. Jadi bisa diikutin ya untuk teman-teman pemula. Karena perlu saya sampaikan untuk penggantian glass ini kebanyakan teknisi gagal ketika membuka LCD dari frame. Jadi ekstra hati-hati ketika membuka LCD dari frame ya. Nah, untuk tahap awal di sini kan saya kelilingin dulu ya untuk penyesetan pinggirnya menggunakan kalengan tipis dibantu minyak kayu putih. Karena mengingat Oppo Reno 6 ini layarnya udah AMOLED. Namun kalau layarnya masih berbasis IPS atau berpanel IPS, jangan gunakan minyak kayu putih seperti ini guys ya, karena ditakutkan nanti minyak kayu putihnya masuk ke lapisan LCD-nya. Nah, ini kita kelilingin, kita putuskan lem-lem di area pinggir ya. Jadi hati-hati untuk pembukaan LCD dari frame-nya, karena ya saya sampaikan tadi, karena untuk pembukaan LCD dari frame ini kebanyakan teknisi itu gagal guys. Nah, ini setelah kita putuskan lem-lem pinggir, lanjut kita putuskan lagi yang menggunakan mika tipis. Nah, ini jangan kebablasan ke area bawah guys ya. Jadi kita kelilingin, dan di bagian bawah masih sedikit keras, saya gunakan kembali bantuan mika seperti ini. Kita putuskan lem bagian bawah, jangan kebablasan ya, takutnya malah fleksibelnya sobek guys ya. Nah, kita tarik pelan-pelan.
Nah ini kita cek ya nyangkut atau enggak, dan berhasil. Alhamdulillah ya, udah berhasil kita lepaskan LCD dari frame. Namun jangan senang dulu. Ini kita tes lagi ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Kita pasangkan kembali untuk fleksibel LCD dan baterainya. Sama-sama kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Alhamdulillah berhasil masuk ke menu guys ya. Kita tes sentuhan juga masih oke. Terus kita cek di tentang ponsel latar putih, ini handphonenya masih sama, Oppo Reno 6 ya. Ini mantap. Lanjut kita lepaskan kembali LCD-nya. Kita lanjut ke tahap berikutnya guys ya. Nah untuk teman-teman pemula, mengingat di sini layarnya pecah, jadi untuk pecahan layarnya ini saya tutupin menggunakan lakban bening seperti ini. Karena untuk menghindari pecahan kaca yang berhamburan ya, sekaligus juga memudahkan mesin separator untuk menyedot sempurna. Selanjutnya kita rapikan lakbannya. Setelah rapi, dan jangan lupa tutupin area sensor fingerprint menggunakan lakban seperti ini agar tidak terkena lem. Terus untuk di kamera juga kita tutupin agar tidak terkena lem guys ya, karena yang dikhawatirkan oleh para user takutnya malah kamera buram. Oke, ini kita bawa ke mesin separator. Lanjut kita akan melakukan proses pemisahan LCD dengan kaca glassnya. Ini kita tempelkan di atas mesin separator, kita diamkan hingga panas 75 sampai 85. Oke guys, ini berada di panas 80-an. Lanjut kita akan melakukan penyesetan. Di sini saya gunakan kawat berukuran 0,03 khusus OLED. Jadi untuk teman-teman pemula yang melakukan penyesetan atau pemisahan LCD dengan kaca gelas, kalau LCD-nya tadi berpanel IPS boleh menggunakan 0,05, 0,08. Namun kalau yang berbasis OLED, AMOLED, Super AMOLED, usahakan menggunakan kawat yang tipis. Seperti yang saya gunakan ini berukuran 0,03. Tujuannya agar menghindari terkena lapisan polarit. Jadi untuk teman-teman pemula, untuk mengantisipasi terkena lapisan polarit, kita gunakan kawat yang sedikit lebih tipis guys ya. Nah ini kita seset secara perlahan. Kita putuskan seluruh lem-lemnya, lem OK yang lama ya. Ini kita seset, dan berhasil kita ulangi lagi sampai lemnya betul-betul putus guys ya. Nah ini udah berhasil kita pisahkan. Alhamdulillah normal ya, nggak ada terkena polarit. Ini mantap. Nah ini penampakan LCD dengan glass setelah kita pisahkan. Selanjutnya tinggal kita bersihkan bekas-bekas lem OK yang lama yang masih tertinggal di LCD-nya guys. Ini saya tempelkan di mesin separator ya. Nah ini saya sedikit dorong ke atas karena di bagian bawahnya itu ada fleksibel ya. Nah selanjutnya di sini kita akan melakukan pembersihan lem OK. Di sini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Namun kalau teman-teman belum ada alatnya, bisa gunakan cara pelintir-pelintir ya, menggunakan jari. Nah selanjutnya kita bersihkan secara keseluruhan. Di sini saya gunakan minyak kayu putih dibantu dengan mika seperti ini guys ya. Kita bersihkan untuk bekas-bekas lemnya. Nah ini saya gunakan bantuan mika. Hati-hati guys ya, jangan sampai terlalu kuat menekan, malah nanti LCD-nya bisa pecah. Nah ini udah kita bersihkan. Setelah bersih, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Lanjut akan kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak setelah dipisahkan. Ini kita pasangkan kembali fleksibel dan air baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Alhamdulillah berhasil masuk ke menu. Kita cek di sentuhan baik-baik saja ya, masih aman. Terus kita cek di tentang ponsel, ini masih sama guys, Oppo Reno 6. Nah ini penampakan dari kaca glass yang lama dan LCD setelah kita pisahkan guys ya. Tinggal kita lanjut untuk pemasangan kaca glass yang baru. Ini mantap. Kita pinggirkan dulu untuk LCD-nya, kita lepaskan. Kacanya kita pinggirkan dulu guys ya, kaca yang baru dan yang lama. Nah ini saya lepaskan dulu dari frame dan kita fokus ke area LCD guys. Nah di sini kita akan kasih alas dulu karena di sini saya menggunakan lem OK cair. Nah untuk teman-teman pemula, kalau misalkan menggunakan OK cair di layar yang AMOLED seperti ini aman-aman saja ya, tidak mungkin rembes karena AMOLED tidak punya lapisan guys. Selanjutnya kita bersihkan, jangan sampai ada debu ya, terutama di dekat kamera depan. Hati-hati pantau kalau masih ada lem bekas yang lama, kita bersihkan dulu. Setelah bersih baru kita tambahkan lem OK cair seperti ini, kita beri secukupnya saja. Dan tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan kaca yang baru guys. Nah ini kita presisikan untuk kaca yang baru, kita ratakan untuk lem OK cairnya. Cara meratakan lem OK cair simpel saja, tinggal kita dorong-dorong seperti ini ya. Jangan sampai kecolongan gelembung ya untuk teman-teman pemula. Jadi kalau misalkan ada gelembung cepat didorong. Karena kalau misalkan lem OK-nya ini udah terkena sinar ultraviolet, otomatis gelembungnya akan tertinggal di dalam LCD. Jadi nggak bisa digeser-geser lagi ya. Nah ini kita dorong.
Gelembungnya kita ratakan untuk lem OK cairnya. Nah, hati-hati penekanannya guys ya, jangan terlalu kuat, karena kalau misalkan terlalu kuat malah yang dikhawatirkan nanti malah pecah guys. Kita cek lagi masih ada gelembung atau tidak. Kalau masih ada gelembung kita dorong lagi keluar ya, jangan sampai kecolongan gelembung. Nah, ini kita ratakan kembali lem OK cairnya sampai betul-betul rata guys ya. Kita dorong keluar lewat pinggiran LCD-nya untuk gelembungnya guys. Nah, ini kita dorong seperti ini. Kita ratakan. Terus kita cek kembali apakah udah rata, udah bersih atau masih ada gelembung. Kita cek lagi guys ya. Nah, ini udah bersih, udah mantap. Lanjut akan kita bersihkan bekas-bekas lem OK yang meluber guys. Nah, ini kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Saya elap dulu ya. Nah, untuk di layar AMOLED seperti ini aman-aman saja guys. Jadi kalau menggunakan OK cair jangan takut rembes ya, karena dia tidak punya lapisan seperti LCD yang berpanel IPS. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita ambilkan frame dan kita kasih alas tisu seperti ini. Kita tutupin di bagian framenya ini menggunakan tisu seperti ini guys ya. Selanjutnya ya tinggal kita tempelkan LCD dengan kaca glassnya di frame. Nah, kenapa di sini saya gunakan tisu? Simple saja guys ya. Saya gunakan tisu itu agar mudah ketika pengangkatan LCD dari frame kalau udah kering ya untuk lem OK-nya. Dan saya gunakan frame di sini agar LCD dengan kaca glassnya itu betul-betul presisi, nggak jenjong atau nggak miring sana miring sini. Nah, ini kita presisikan atas bawah kiri kanannya, kita cek guys ya. Setelah presisi baru kita press menggunakan karet. Dan sambil kita cek lagi udah betul-betul presisi atau belum. Kalau belum presisi kita presisikan kembali sampai betul-betul presisi ya, agar nanti ketika dipasangkan betul-betul mantap guys. Nah, ini kita press lagi menggunakan karet. Selanjutnya ya tinggal kita bersihkan di bagian layarnya sambil kita cek ada gelembung atau tidak. Kalau ada gelembung cepat kita keluarkan dulu gelembungnya guys ya. Nah, ini sambil kita bersihkan sambil kita cek ya ada gelembung atau tidak. Oke, lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita keringkan lem OK cairnya menggunakan lampu ultraviolet, karena perlu teman-teman ketahui lem OK cair atau lem UV itu tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar ultraviolet. Ini kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna untuk lem OK-nya. Lanjut kita ambil, kita bawa lagi ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita lepaskan untuk karet pengepresnya tadi. Nah, ini kita lepaskan untuk karet pengepresnya dan kita lepaskan LCD dari frame. Ini kita lepaskan dulu fleksibel LCD-nya. Nah, ini fungsi tisu guys ya, agar mudah ketika mengangkat LCD dari frame ketika udah menyatu seperti ini. Nah, untuk lem-lem yang masih meluber di bagian pinggirnya kita elap dulu ya menggunakan tisu, kita bersihkan. Kita elap bekas-bekas lem pinggirannya, kita bersihkan juga di bagian framenya guys. Nah, ini untuk di framenya kita bersihkan, jangan sampai ada bekas-bekas lem ya, kita bersihkan dulu sampai betul-betul bersih. Selanjutnya baru kita tes guys ya LCD-nya ini apakah masih normal atau tidak. Ini kita tes dulu LCD-nya, kita pasangkan dan sama-sama kita lihat nih presisi atau enggak. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasilnya jos guys ya, ini betul-betul presisi, atas bawah pinggirannya itu betul-betul mantap, betul-betul presisi ya, nggak renggang. Dan kita hidupkan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sambil saya bersihkan ya. Nah, ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke, mantap, berhasil masuk ke menu guys ya. Fingerprint ini masih oke ya, masih mantap. Terus kita cek sentuhan juga masih oke. Kita masuk ke tentang ponsel biar teman-teman lihat ini HP-nya masih sama. Dan ini penampakannya guys, betul-betul mantap ya, presisi. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi untuk prosesnya. Kita lepaskan kembali LCD dari frame. Frame kita pinggirkan dulu, kita fokus ke area LCD guys ya. Nah, untuk di bagian sensornya kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Dan tahap selanjutnya ini ada lakban penutup di bagian kamera depan, saya lepaskan kembali untuk lakbannya. Dan lakban di bagian sensor juga kita lepaskan, karena ini saya tutupin guys ya agar tidak terkena lem. Nah, ini saya bersihkan. Kalau ada bekas-bekas lem kita elap dulu. Terus kita cek nih kamera depannya buram atau enggak. Wah, ini mantap ya, nggak ada bekas lem. Mantap, tinggal kita ambilkan framenya guys. Ini frame juga udah saya bersihkan ya. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan LCD di frame. Nah, untuk di bagian framenya di bagian tengah itu saya tambahkan double tip agar penahan ya, karena untuk AMOLED ini Reno 6 itu bezel tepinya
atau pinggirannya itu tipis guys ya, jadi tidak ada sedikit celah untuk lem, jadi saya gunakan double tip untuk penahan. Nah tadi juga udah saya pasangkan kembali untuk di bagian saringan speaker atas, karena tadi terlepas ya, kita pasangkan kembali karena kalau nggak dipasangkan saringan speaker atas takutnya nanti malah tampilan gambar, tampilan LCD HP-nya jadi jelek guys ya. Nah tahap selanjutnya tinggal kita tambahkan lem seperti ini, kita kelilingin ya untuk lemnya, dan di sini saya gunakan lem biasa, lem LCD itu T7000 berwarna hitam. Kita ratakan untuk pemberian lem di bagian pinggirannya, tipis-tipis saja guys ya, yang penting merata, jangan terlalu tebal ya. Nah ini kita ratakan untuk lemnya. Selanjutnya kita lepaskan untuk pengaman di bagian double tipnya, karena LCD akan kita presisikan guys ya. Nah ini kita presisikan, kita cek atas bawah kiri kanannya sampai betul-betul presisi guys ya. Setelah itu langsung kita pasangkan fleksibel LCD dan fleksibel baterainya. Lanjut kita pasangkan semua kameranya guys. Nah ini kamera tadi kita lepaskan karena takut terkena lem ya atau debu, jadi saya amankan dulu. Selanjutnya ini untuk bezel dan backdoornya juga udah saya bersihkan bekas-bekas lem yang lama, tinggal kita pasangkan kembali guys ya. Nah ini saya presisikan kembali untuk bezelnya atau tulang pinggirnya. Nah ini udah hidup guys ya, ketekan. Tinggal kita pasangkan slot kartu SIM dan kita rakit kembali handphonenya. Ini baut-bautan kembali kita pasang, saya skip saja untuk mempersingkat durasi. Nah tahap selanjutnya jangan lupa dicek kamera ya, kalau ada debu kita lap dulu, kita bersihkan dulu. Setelah itu baru kita tambahkan lem di bagian pinggiran bezelnya guys, karena untuk di bagian backdoornya lem yang lama udah kita bersihkan, jadi kita tambahkan lem baru. Karena kalau lem lama nggak kita bersihkan takutnya nanti pemasangan backdoornya nggak rapat, nggak presisi, malah nanti kelihatan jelek ya. Nah ini backdoor udah saya bersihkan, tinggal kita presisikan, kita buat serapi mungkin, sebersih mungkin, jangan sampai meninggalkan jejak guys ya. Nah selanjutnya tinggal kita press menggunakan karet seperti biasa ya. Nah ini saya press menggunakan karet karena ini pengepresannya ada dua, pengepresan LCD dan pengepresan backdoor. Nah seperti ini kita press, jangan terlalu kencang ya menarik karetnya, takutnya nanti malah pecah guys ya di bagian LCD nya. Kita press menggunakan karet seperti ini agar betul-betul rapat ya LCD-nya. Nah ini biasanya kita betul-betul buat serapat mungkin, jangan sampai ada bekas jejak bongkaran. Oke ini tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit. Nah ini penampakan dari kaca gelas yang lama. Mantap. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih 30 menitan udah saya diamkan, ini udah kering sempurna untuk lemnya. Lanjut kita lepaskan untuk karet pengepresnya guys. Nah ini kita lepaskan. Selanjutnya tinggal kita bersihkan di bagian layarnya ya, bekas-bekas lem. Jadi kalau ada bekas-bekas lem yang meluber ke pinggiran tadi kita elap dulu, kita bersihkan dulu. Dan di bagian backdoor juga kita bersihkan. Jadi sebelum kita serahkan kepada pemilik, usahakan handphone dalam keadaan rapi, bersih ya, jangan sampai ada jejak bongkaran. Itu yang sering saya sampaikan, karena untuk kerapian itu salah satu iklan yang sangat efektif. Nah ini di layar saya bersihkan, dan biar sama-sama teman lihat hasilnya itu betul-betul presisi ya, hampir tidak kelihatan bekas ganti glass. Nah ini mantap guys ya, betul-betul rapat, betul-betul rata. Selanjutnya kita tes fingerprint. Jos, fingerprint masih fungsi, mantap ya. Dan kita cek sentuhan juga masih oke, masih mantap. Kita cek di pengaturan tentang ponsel, ini handphonenya masih sama, Oppo Reno 6. Nah inilah penampakan dari handphone setelah dilakukan penggantian glass. Nah tahap penting ini kita tes kameranya guys, karena ditakutin oleh para user ganti glass itu takutnya kamera buram ya. Ini kamera belakang kita tes, ini hasilnya mantap ya, jernih tetap seperti asal. Dan kamera depan ini yang sangat ditakuti guys, jadi ini kamera depannya juga masih jernih ya. Nah ini nggak ngeblur, jadi hasilnya mantap. Makanya tadi kamera saya lepaskan ya. Terus untuk di bagian belakang kameranya juga, di belakang LCD-nya saya tutupin ya, dekat pansel kameranya saya tutupin menggunakan lakban agar hasil kameranya tetap terjaga. Nah ini kameranya tetap jernih, kamera depan belakang jernih. Terus untuk sentuhan juga masih oke ya. Ini handphonenya boleh dikatakan udah mantap ya, tinggal kita serahkan kepada pemilik. Oke, sering saya sampaikan nih, untuk teman-teman pemula khususnya yang udah support, saya ucapkan terima kasih. Yang belum support, segera support dengan cara like video ini, subscribe, dan yang terpenting aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Oke, ini udah selesai dan tinggal kita serahkan kepada pemilik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa support. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.